Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. Jadi hadirin yang mulia, setelah kita melihat ya, ternyata di masjid-masjid ya mereka masih tetap melakukan sholat Jumat dan sholat berjamaah ya. Memang ada yang tidak melakukan, tetapi mayoritas ya kalau kita lihat berdasarkan survei kita ke lapangan itu mencapai antara 70-80% orang-orang Islam masih berjamaah dalam sholat Jumat. Seperti kemarin tuh di mana-mana membludak gitu. Walaupun dikawal oleh polisi kan sampai ada yang mesti dikunci, di pagarnya dikunci sehingga orang nggak bisa masuk. Nah sampai begitu, dan bahkan ada kejadian sampai jamaah itu minta supaya imam tetap menjadi imam, khotib tetap naik mimbar. Ternyata khotib nggak berani naik mimbar, imam nggak berani jadi kosong. Jadi masyarakat di situ jadi gaduh gitu. Sampai terjadi seperti itu. Nah itu kita memakninya menjadi dua ya. Jadi ternyata fatwa majelis ulama ini sebenarnya tidak semua umat itu mengindahkannya. Semestinya teman-teman di majelis ulama ini introspeksi. Kenapa harus dikeluarkan fatwa itu, dan kenapa bunyi fatwa itu seperti itu. Sebenarnya fatwa itu bagus, tapi produk fatwa itu ya orang-orang ulama bagus tapi produk fatwa itu itu tandanya bahwa umat sudah mengabaikan dalam arti karena itu bertentangan. Kita sendiri melihat memang di dalam hadis kan ada dua jenis ulama. Ada satu ulama yang ukhrawi, ada juga ulama su. Nah, kalau ulama su ini mereka menjual belikan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ya kan, menjual ilmu mereka, menggadaikan ilmu mereka untuk kepentingan dunia. Nah, bahkan mereka kadang-kadang mengubah-ubah maksud dan tafsirnya itu. Dari zaman Bani Israel itu sudah ada. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Maka kecelakaan besarlah bagi orang yang mengubah-ubah, mengutak-atik kitab Allah dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Untuk apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Untuk sedikit harga dunia. Nah ini yang jadi ada ulama su itu ada. Nah kita tidak boleh menuduh ulama su, tapi kita lihat produk kerjanya. Nah kalau produk kerja ulama ini bertentangan dengan Quran hadis, itu berarti di situ ada ulama su. Nah, ulama yang jahat. Nanti pengikut Dajjal itu ada 3 ya. Pengikut Dajjal ada 3. Yang pertama adalah kaum wanita mayoritas. Nah, karena mereka kasiatun aryat ya, berpakaian tapi telanjang. Yang kedua ulama su. Nah ini mayoritas pengikut Dajjal. Yang ketiga adalah orang-orang hebat dunia, raja-raja ya kan, orang-orang berpangkat, orang-orang berduit, orang-orang pengaruh. Nah ini yang 3 ini nanti yang pengikut Dajjal, yang akan melawan pasukan Imam Mahdi yang 7 golongan masuk surga tanpa hisab itu. Nah, ini waktunya sudah sangat dekat. Jadi sikap kita ya kan sebagai nasihat ulama-ulama yang ukhrawi, para masyayikh kita menasihatkan, sikap kita kepada ulama su ini ya seperti Quran salah cetak aja. Nah Quran itu mushaf yang salah cetak itu, walaupun dia salah cetak, jangan kita taruh di bawah, kita letakkan di atas ya kan, di atas laci gitu, di tempat yang tinggi. Tapi kita nggak usah baca karena salah cetak. Begitu juga ulama su ini kita tetap memuliakan mereka sebagai ulama, seorang alim, tapi kita tidak usah ikut fatwa mereka ya. Nah, karena mengikuti fatwa mereka itu menyesatkan. Seperti Quran salah cetak kita baca pasti nanti salah. Nah itu sikap kita kepada ulama su. Makanya saya mengimbau kepada ulama-ulama baik yang terlibat di dalam MUI maupun tidak, ketahui ya bahwa kita pun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang kalau tidak sholat Jumat ya kan, orang tidak sholat berjamaah,
tetapi itu atas keputusan majelis ulama, itu dosanya dipikul sama orang-orang majelis ulama semua. Berapa orang yang tidak sholat Jumat, berapa orang yang tidak sholat berjamaah. Kemarin lucu di tempat kita kan, di Bekasi Kota itu, di Pondok Gede. Nah, sudah berapa hari di pasar itu tetap sholat Jumat. Kemarin minggu keempat sudah tidak ada lagi karena diblokir tempatnya polisi. Nah, jadi sudah sampai seperti itu. Nah, apa urusan polisi masuk ke masjid juga? Itu kan masjid itu kan rumah Allah. Kalau di rumah Allah yang berlaku sistemnya Allah gitu. Nah, satu di Masjid Al-Ikhlasnya di sebelah daerah Hosing itu lain lagi. Biasanya di sholat berjamaah, biasanya sholat Jumat. Kita sering selalu di situ. Ternyata mereka itu kemarin nggak sholat Jumat. Akhirnya gimana? Akhirnya musola terdekat di situ mendadak azan dan langsung khutbah. Nah, masyarakat akhirnya beralih ke situ. Nah, ketika beralih ke situ khutbah, rupanya orang ini azan juga, ini masjid yang tidak melakukan sholat Jumat. Begitu azan dia kan, nah, orang pikir di situ ada sholat Jumat, di sebagian ke situ. Rupanya hanya mereka azan hanya sholat zuhur cuma di situ. Nah, kan aneh, di masjid yang sama biasa dia sholat Jumat, dia tidak sholat Jumat, dia sholat zuhur. Nah, sholat zuhur kan sama saja sama sholat Jumat, sama-sama berjemaah. Nah, bagaimana pikiran akal sehat itu sudah nggak ada. Jadi kalau saya lihat umat ini udah terkesima dengan rasa ketakutan akibat terlalu banyak ekspos dan terlalu banyak larangan. Jadi tidak mendidik. Ini sangat represif. Nah, kita mesti ada di belakang ini sesuatu yang apa sifatnya rekayasa ataupun kepentingan tertentu. Tidak mungkin enggak. Masalah virus itu apa? Kalau di masjid terus kena virus. Nah, kalau di pasar kita lihat tuh pasar induk, tuh lihat pasar di Keramat Jati dari mulai malam dini hari sampai pagi. Dan di pasar ikan itu bau busuk, bau bangkai, bau amis, dan orang datang ke sana tidak ada yang sholat, jarang yang sholat. Dan di situ orang tidak ada aturan main kan, di situ rapat semua, tidak ada di situ aturan main. Nah, kita lihat di sini kalau di apa ini seperti itu. Padahal di masjid orang berwudu, orang suci masuk ke dalam rumah Allah dan di situ berdoa, dan di rumah Allah dijamin sama Allah kebaikannya, dan duduk sebentar di masjid itu bernilai iktikaf. Satu kali sesaat iktikaf dijauhkan 3 parit dari api neraka. Jarak 3 parit itu salah satu nadik itu adalah antara bumi dan langit. Berarti 3 kali bumi dan langit jarak dijauhkan dari api neraka. Artinya tidak akan masuk neraka. Kenapa kita harus takut? Kenapa? Apa MUI tidak membaca hadis-hadis itu? Majelis Ulama Indonesia. Ini kita lihat ya, janganlah kita terlalu emosional terhadap masalah ini, sehingga rakyat kita ini jadi ini, apalagi sekarang ini diisukan lagi, mau diusulkan ya kan oleh kelompok tertentu supaya MUI memutuskan supaya tidak ada puasa Ramadan. Masya Allah, tidak puasa di bulan Ramadan, Masya Allah, rukun Islam ini, Masya Allah. Nah ini jadi hadirin yang mulia, sikap kita seperti itu ya, jangan sampai orang Islam terpengaruh. Jalan aja berjuang terus, justru ini adalah ujian. Maka bagi orang beriman ini ujian, dan ujian kepada orang beriman ini adalah meningkatkan derajat mereka, untuk meningkatkan amalan mereka, dan Allah pasti lebih tahu ya kan, lebih tahu siapa yang akan diberikan. Kita kalau lihat kenyataannya, justru orang-orang yang banyak kelihatan dengki kepada orang Islam, justru banyak yang kena virus. Kita lihat di mana-mana ya, justru mereka itu yang paling rentan. Kita lihat mereka yang menzolimi orang-orang Islam, justru mereka yang kena virus. Kita lihat coba di Jawa Barat, di Bandung ada lebih 200 orang itu kena positif. Nah, lebih 200 orang, tapi nggak pernah diekspos kan. Coba kalau Masjid Kebun Jeruk udah ekspos sampai mati-matian. Nah, padahal tidak ada di situ, itu bersih menurut keterangan dokter. Nizamudin juga begitu. Ini kita lihat sudah satu ketidakadilan ya, yang kepada umat ini. Nah, sebenarnya ini kita masih ada kesempatan kepada orang-orang di Majelis Ulama untuk memperbaiki dirilah, begitu kira-kira. Jangan sampai lembaga MUI itu
dijadikan apa namanya senjata untuk membunuhi orang Islam dari dalam. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Begitu saja dari saya ya, semoga ya teman-teman di WhatsApp yang lebih dari 120 grup WhatsApp yang sudah bertanya kepada saya ya, dan ini adalah satu fenomena yang luar biasa saya rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah dan diberi jalan keluar dari musibah yang besar ini, dan Allah tetapkan kita dalam iman. Begitu saja saya hadani Allah majma'in. Wabillahi asta'in. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdurrahman Lubis.